Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu penelusuran dan literatur review artikel. Baik, dan untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Afif Maulana Yusuf, dengan nomor NIM 1030 62 4076. Dan saya Dewangga Jaka Sianendra 1030 024 0070. Dan saya Sakil Ajar Rahman 1030 6240 0117. Baik, untuk pembahasan pokoknya di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada pengantar, kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, next. Oke, yang pertama dulu adalah pengantar. Ya, di sini ada artikel 1 tentang value creation perspective on data labeling in hybrid intelligence. Artikel ini membahas evaluasi layanan operasional di PT erafon.com menggunakan kerangka ITIL V4 untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas service desk. Diterbitkan dalam EduFest Journal of Universal Studies. Artikel ini memiliki reputasi baik karena menggunakan metode penelitian yang jelas dan mendukung oleh sumber ilmiah terpercaya. Nah, selanjutnya itu di sini ada artikel kedua tentang analisis multi-komputer system menggunakan framework COBIT 2019. Artikel ini membahas analisis sistem multi-komputer pada perusahaan perkakas di Jakarta menggunakan kerangka COBIT 2019 untuk menilai dan memperbaiki kualitas sistem. Diterbitkan dalam jurnal Sistem Informasi Bisnis Universitas Diponegoro. Artikel ini memiliki reputasi baik dengan metode audit berbasis standar tata kelola TI. Nah, selanjutnya di sini ada artikel ketiga, a value creation perspective on data labeling in hybrid intelligence, tapi sistem design study, bedanya di situ doang. Sama membahas artikel labelan berbasis co-creation pada sistem kecerdasan hibrida untuk meningkatkan kinerja AI di IT Service Management. Diterbitkan di Jurnal Informasi Sistem oleh Elsevier. Artikel ini berreputasi tinggi dengan metode penelitian kuat dan data nyata. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Baik, selanjutnya adalah compare antara ketiga artikel ini, yaitu adalah ketiga artikel ini membahas penerapan teknologi informasi dari sudut yang berbeda. Dan untuk artikel yang pertama yaitu menilai efisiensi layanan IT dengan ETL V4. Dan untuk artikel yang kedua yaitu mengevaluasi tata kelola sistem multi komputer menggunakan COVID 2019. Dan sedangkan artikel yang ketiga yaitu berfokus pada inovasi kecerdasan hybrid berbasis value co-creation untuk meningkatkan kolaborasi manusia dan AI dengan tingkat reputasi jurnal yang meningkat dari nasional hingga internasional. Baik, yang selanjutnya itu ada kontras dari ketiga artikel. Nah, yang pertama artikel 1. Metode penelitian menggunakan evaluasi layanan IT berbasis ITL V4 dengan pendekatan kualitatif pada PT erafon.com. Penelitian berfokus pada peningkatan efisiensi operasional service desk tanpa melakukan audit mendalam terhadap tata kelola IT. Artikel kedua, penelitian ini menggunakan framework COBIT 2019 dengan metode audit capability level. Menilai tata kelola sistem multi komputer di perusahaan perkakas. Berbeda dari artikel pertama, penelitian ini menitik beratkan pada audit sistem dan rekomendasi perbaikan struktur IT. Artikel ketiga, artikel ini menggunakan metode design science dalam konteks AI dan kecerdasan hibrida dengan pendekatan value co-creator antara manusia dan mesin.
berbeda dengan dua artikel sebelumnya yang praktis dan lokal. Penelitian ini bersifat konseptual, inovatif, dan berskala internasional. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada critic zone. Artikel pertama, artikel ini memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada evaluasi operasional IT Service Desk tanpa melibatkan analisis mendalam terhadap aspek tata kelola dan strategi IT perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi karena hanya berpusat pada satu perusahaan. Artikel kedua, keterbatasan artikel ini terletak pada cakupan objek penelitian yang sempit atau satu perusahaan berkakas dan ketergantungan pada wawancara sebagai sumber data utama. Hasilnya cenderung deskriptif tanpa uji empiris yang kuat, sehingga validitasnya terbatas. Artikel ketiga, artikel ini memiliki kompleksitas tinggi karena bersifat konseptual dan teknis, sehingga sulit diterapkan langsung dalam konteks organisasi umum. Selain itu, fokusnya yang kuat pada AI membuatnya kurang relevan bagi pembaca yang mempelajari tata kelola IT konvensional. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada Synthesion. Artikel satu adalah gabungan dari ketiga artikel. Ketiga artikel tersebut saling melengkapi dalam menggambarkan perkembangan pengelolaan teknologi informasi. Artikel pertama menekankan pentingnya evaluasi layanan IT menggunakan ITL V4 untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional. Artikel kedua memperkuat pemahaman tentang audit dan tata kelola TI melalui COVID 2019 guna memastikan sistem berjalan optimal. Sedangkan artikel ketiga memperluas perspektif dengan menggabungkan kolaborasi manusia dan AI dalam konteks IT service management melalui konsep value co-creator dan hybrid intelligence system yang secara keseluruhan menunjukkan evolusi manajemen TI dari peningkatan layanan dan tata kelola hingga integrasi teknologi cerdas untuk efektivitas yang lebih tinggi. Selanjutnya. Baik, untuk kesimpulannya, ketiga artikel ini bersama-sama menggambarkan evolusi penerapan manajemen teknologi informasi dari peningkatan layanan, tata kelola sistem, hingga inovasi berbasis kecerdasan buatan. Artikel yang pertama berfokus pada evaluasi layanan operasional IT di PT Erafon.com, yaitu menggunakan kerangka ETL V4 untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dan untuk yang artikel yang kedua, itu untuk memperdalam aspek tata kelola dengan menerapkan framework COVID 2019 pada perusahaan perkakas guna menilai dan memperbaiki kualitas sistem multikomputer melalui audit berbasis capability level. Dan untuk artikel yang ketiga, yaitu berfokus pada memperluas perspektif dengan pendekatan value co-creation dalam sistem hybrid intelligence, menggabungkan kolaborasi antara manusia dan AI untuk meningkatkan kinerja IT service management. Ketiganya menunjukkan bahwa pengelolaan IT tidak hanya berhenti pada efisiensi operasional dan tata kelola, tetapi terus berkembang menuju integrasi antar manusia, proses, dan teknologi cerdas agar organisasi mampu beradaptasi, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada beberapa daftar pusaka yang telah kita pakai itu dari ketiga artikel ini. Dan ini sudah termasuk Sinta 1 ya teman-teman. Next. Baik, mungkin segitu saja dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.